kita akan membahas satu perikop. Judulnya adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nanti kita akan bahas ini. Masuk poin pertama, Yohanes bukan Mesias. Sebelum masuk dalam ini, di dalam Yohanes 1 ayat 19, apakah engkau Mesias? Di dalam Yohanes Pembaptis dicatat di dalam kitab Yohanes pasal 1 yang ditulis oleh Yohanes Kekasih. Yohanes Kekasih menuliskan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Dan menariknya, Yohanes pada saat ini pada saat dituliskan di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28 itu seperti dalam interogasi. Masuk kantor polisi, kalau kita masuk kantor polisi ditanya, siapa kamu, siapa kamu, siapa kamu, siapa kamu. Tapi yang interogasi ini adalah utusan para imam-imam. Dan pertanyaannya adalah, apakah engkau Mesias? Kenapa? Pertanyaan pertama yang timbul adalah, apakah kamu Mesias? Jawabannya adalah, kenapa yang ditanya pertama adalah apakah kamu Mesias? Pada zaman itu, di zaman Yohanes Pembaptis, orang Israel merindukan Mesias. Dan mereka merindukan Mesias yang dapat melepaskan mereka daripada beban mereka, penindasan yang mereka hadapi, yaitu penindasan orang Romawi. Jadi pada saat sesuatu yang muncul, mereka coba, ini Mesias. Tapi karena kalau kita tahu, sampai saat ini, mereka pun tetap merindukan Mesias. Mesias yang membebaskan mereka, memberikan mereka satu kerajaan besar. Merindukan mereka yang dapat memberikan mereka kerajaan besar di dunia. Nah, pada zaman Yohanes Pembaptis, dia muncul, langsung ditanya, apakah engkau Mesias? Tapi apa Yohanes katakan? Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Bicara tentang apa? Ini bicara tentang Yohanes yang diutus oleh Yesus sendiri. Mesias itu yang mengutus Yohanes. Dan Yohanes bersaksi. Di dalam Yohanes 1 ayat 15, Yohanes bersaksi. Dia tampil di sini, dia bersaksi. Aku bukan Mesias. Tapi aku bersaksi, inilah kesaksiannya. Yohanes beri kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang, dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes bersaksi tentang Mesias, bahwa Mesias itu akan datang. Dan Mesias itu adalah yang telah ada sebelum ada Yohanes ada. Namun Mesias itu akan datang. Itu kesaksian di awal. Yohanes bersaksi bahwa Mesias itu akan datang. Dan dia sudah ada sebelum Yohanes. Nah, aku punya kerjanya sebagai saksi tentang Mesias. Tapi aku bukan Mesias. Terus pada saat diinterogasi ditanya apakah engkau Mesias, Yohanes katakan aku bukan Mesias.
Aku hanya saksi untuk Mesias. Nah, ditanya lagi pertanyaan kedua. Kalau kau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Lalu mereka bertanya kepada, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Yohanes dan ia jawab, bukan. Yohanes 1 ayat 1 bagian A. Bukan. Yohanes menjawab, ya saya bukan juga Elia. Saya bukan Elia. Yohanes memang bukan Elia. Karena apa? Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 katakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dari dalam angin badai. Para imam tahu Elia sudah ke surga. Kenapa Elia yang ditanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau Elia? Mereka tahu bahwa Elia di surga karena mereka hidup, karena mereka tahu bahwa Elia ke surga, maka mereka berpikir bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang turun dari surga. Jadi bertanya, apakah engkau Elia? Kalau kita lihat ciri-ciri Yohanes, ciri-ciri Elia dan ciri-ciri Yohanes Pembaptis. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkata, itu Elia orang Tisbe. Ini ciri-ciri Elia ya. Kita lihat, memakai pakaian bulu, ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Bagaimana ciri-ciri Yohanes Pembaptis? Lihat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang madu dan madu hutan. Menarik kan? Memang dia bertindak seperti Elia. Dia berlaku seperti apa? Elia. Makanya juga mereka, pertama mereka tanya Mesias, mereka tanya juga, apakah engkau Elia? Tapi Yohanes katakan, aku bukan Elia. Tapi apa yang Yesus katakan tentang Yohanes? Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada yang tertulis tentang dia. Yesus berkata, di dalam Markus 9 ayat 11-13, Elia sudah datang. Nah, siapa Elia menurut Yesus? Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yesus pun mengakui bahwa Yohanes adalah apa? Elia. Maksudnya, Elia seperti apa? Memang Yohanes memiliki tindakan secara pakaian dan semuanya mirip cara sama dengan Elia. Tapi Yesus tidak menyatakan bahwa Elia turun dari surga menjadi Yohanes Pembaptis. Tidak. Tapi apa yang kita akan lihat, misi Elia dan misi Yohanes adalah sama. Namun nanti kita akan jelaskan itu. Pertanyaan berikutnya, ini dalam interogasi. Ditanya lagi, Yohanes, engkaukah nabi itu yang akan datang? Dan yang menjawab, bukan. Yohanes pun jawab apa? Bukan. Saya bukan nabi. Menarik. Kenapa mereka bertanya, engkaukah nabi yang akan datang itu? Yang akan datang? Kenapa? Kita akan lihat apa yang ditulis oleh para nabi tentang kedatangan Mesias. Musa dan para nabi yang lain. Kalau Yohanes itu bukan Mesias, Yohanes juga bilang
dia bukan Elia, maka dia pasti paling tidak sama dengan Musa. Mereka punya pikir seperti itu. Jadi mereka pikir, dialah nabi yang datang itu. Jadi kita lihat, prasangka terhadap bahwa Yohanes itu adalah nabi yang akan datang itu juga bukan hanya didapati oleh Yohanes, tapi didapati oleh Yesus juga. Di Yohanes 6:14, ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia. Lihat, bagaimana perspektif waktu Yohanes membuat ini, maka setelah Yesus membuat ini, mereka sama-sama memiliki perspektif bahwa mereka pada saat mereka bertanya kepada Elia, kamu itu nabi itu? Maka Yohanes katakan bukan. Nah, saat Yesus memberi makan 5.000 orang, 5.000 orang, dapat dikatakan, seperti saya katakan, Yesus itu bukan memberi makan 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang. Karena hitung kalau istri satu, anak satu, jadi 15.000. Tadi hari ini kami pergi ke Patung Liberty. Saudara tahu apa yang jadi? Banyak sekali orang apa? Orang Yahudi. Dan kami dapati, menariknya, yang saya dapati adalah mereka tidak memiliki anak. Oh, mereka suami istri anak hanya satu. Saya katakan, mereka memiliki anak lebih dari satu. Dan tadi kalau dijajarkan, ada 6 yang dibawa. Suami, istri satu, dan 6 orang anak. Berjejer. Berjejer anak-anak itu. Banyak sekali. Kenapa? Karena mereka memang tidak akan ada mereka di dalam aturan agama mereka untuk tidak mengizinkan mereka untuk menggunakan KB. Jadi mereka akan memiliki banyak anak. Nah, bayangkan itu hitungannya. Bayangkan perhitungannya. Kalau saja satu saja dapat menghitung itu jadi 15.000 orang. Maka kalau anaknya lebih dari satu, maka banyak orang sekali yang Yesus kasih makan. Dengan apa? Dengan roti dan 2 ekor ikan. Banyak sekali. Makanya pada saat mereka melihat mujizat, wah, dia ini nabi itu. Dia ini nabi itu. Nabi yang akan datang dalam dunia. Waduh. Karena apa? Yesus kasih makan lebih banyak. 15.000 orang. Lebih. 20. Bahkan banyak sekali. Banyak sekali. Saya katakan banyak. Yang dicatat adalah laki-laki dewasa. 5.000 orang. Wow. Jadi dia nabi itu. Setiap kali mereka menemukan sesuatu yang luar biasa, mereka langsung katakan dia nabi itu. Begitu dengan Yohanes Pembaptis. Pada saat itu, oh dia nabi itu. Nah, bukan hanya sekali. Di dalam Yohanes 7:40 juga dikatakan, berapa orang di antara banyak mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Tapi ada juga yang berkata, selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi mereka berpikir, wow, ya pada saat Yesus, pada saat Yohanes mereka bilang, apakah engkau nabi yang datang itu? Pada Yesus pun mereka lekatkan hal yang sama. Karena mereka berpikir, Mesias pada Yohanes dikatakan tidak. Elia tidak. Berarti salah satu nabi yang akan datang. Tapi Yohanes katakan, tidak. Tidak. Saya bukan nabi itu. Pada saat integrasi itu, ada pertanyaan, siapa engkau?
Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Apakah kami? Apa kami? Apakah kamu ini? Apakah kamu ini? Jelaskan siapa kamu. Lalu Yohanes katakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Apa yang Yesaya katakan? Di dalam Yesaya katakan, Yesaya 43, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Tugas daripada Yohanes, tugas seluruh para nabi adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Menyatakan Mesias akan datang. Bila tanggung jawab kepada Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Tanggung jawab itu ada pada kita saat ini, saudara. Yesus segera datang. Apakah ada iman di dunia ini? Pada saat Anak Manusia datang, adakah iman di dunia ini? Pertanyaan Yesus harus kita jawab pada saat ini. Kita akan katakan, ada Tuhan. Aku bawa kepadamu. Aku bawa diriku kepadamu. Aku bawa keluarga aku kepadamu. Aku bawa orang-orang sekitarku kepadamu. Sesungguhnya, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Padang gurun itu adalah hati setiap manusia. Harus diratakan. Sebelum menerima Yesus sebagai juru selamat, harus diolah. Kita bersama dengan Roh Kudus memiliki kerja dan tanggung jawab yang sama. Roh Kudus akan membantu kita untuk meluruskan jalan bagi Kristus. Karena itu saudara, bila Yohanes adalah pendahulu Yesus untuk membuka jalan bagi Kristus, maka gereja masa ke-7 memiliki tanggung jawab yang Yohanes miliki. Nah, habis itu di dalam, saya tidak sempat taruh Yohanes 1:25, yang mengatakan, kalau gitu kenapa kamu membaptis? Engkau bukan Mesias, engkau bukan Nabi, engkau bukan Elia. Kenapa engkau membaptis? Kenapa engkau membaptis? Kamu tidak salah satu dari itu. Engkau juga bukan imam-imam. Jadi, apa kamu ini? Kamu bukan mereka, bukan ini, bukan itu. Tapi kamu dari mana kamu punya authority? Pertanyaan itu sebenarnya adalah, dari mana kamu punya authority? Saya sudah jelaskan pelajaran minggu lalu. Yohanes diutus oleh Mesias itu sendiri. Dari mana authority Yohanes membaptis? Jawabannya adalah dari Yesus sendiri. Dan sekarang Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini tali kasutnya ini bicara tali sendalnya. Sendalnya, membuka sendalnya aja
Aku tidak layak. Inilah kesaksian Yohanes. Yohanes bersaksi, aku membaptis kamu dengan air. Aku punya otoriti yang berikan adalah orang yang ada berdiri di antara kamu, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Otoritiku aku dari dia. Dia yang suruh aku bekerja. Dia yang berikan aku tanggung jawab untuk membuka jalan baginya. Hal yang sama sekarang, Yesus sudah memberikan otoriti kepada kita untuk memberitakan kepada dunia bahwa ada jalan keselamatan. Kita sama-sama diberikan tanggung jawab. Yang memberikan tanggung jawab itu adalah Kristus sendiri. Yesus yang memberikan itu kepada kita. Kalau orang tanya dari mana kamu berani untuk menyatakan tentang Kristus, jawab dengan kepada mereka, kami memiliki otoriti dari Kristus sendiri. Kita punya otoriti bukan untuk mengubah hari perbaktian. Kita punya otoriti bukan mengubah apa yang Allah katakan. Yang kita punya otoriti adalah menyampaikan apa yang Yesus katakan. Kita punya otoriti bukan menyatakan bahwa, karena Yesus bangkit hari Minggu, jadi orang berbakti hari Minggu. Tidak ada otoriti untuk itu. Karena hari Sabat itu adalah Tuhan punya. Jadi kita tidak memiliki kuasa untuk itu. Mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu. Kita punya otoriti adalah menyatakan bahwa Yesus mati bagi saya dan saudara. Bagi siapapun yang mau menerima dan percaya dia, percaya padanya. Dan menerima Yesus. Dan membawa dia kepada Kristus. Tanggung jawab kita sampai di situ. Dan pada saat dia menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mari bersama-sama untuk saling menguatkan. Kita punya otoriti seperti itu. Kita punya tanggung jawab seperti itu yang Yesus kasih. Tidak mengubah Alkitab. Tidak. Nggak ada. Gitu. Karena Alkitab memiliki otoritas terhadap diri kita sendiri. Karena dia adalah apa? Firman yang tertulis. Dia menunjukkan kita jalan yang benar. Yesus memberikan otoritas kepada kita untuk menyatakan itu kepada orang sekitar kita. Karena itu, apa yang Yohanes lakukan sebagai pembuka jalan kedatangan Yesus pertama, maka itulah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah membawa orang kepada Kristus. Karena Yesus segera datang. Amin.